Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini ya, saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah aljabar linear elementer ya di di pekan ketiga ya, pekan ketiga hari pertama. Nah, di rancangan pembelajaran ya, untuk pekan tiga hari pertama ya, kita akan membahas dan juga kita akan belajar ya terkait dengan sifat-sifat dari fungsi determinan ya, kemudian perluasan kofaktor dan juga aturan Kramer seperti itu ya. Nah, namun terkait dengan sifat-sifat fungsi determinan ya, beberapa hal itu sudah kita bahas ya di pekan sebelumnya ya, di pekan kedua. Kemudian perluasan kofaktor juga sudah kita bahas ya di pekan sebelumnya ya. Nah, kemudian di video kali ini saya akan membahas khusus terkait dengan aturan Kramer seperti itu ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui ya. Jadi aturan Kramer itu sendiri merupakan suatu alternatif ya, merupakan suatu alternatif yang bisa kita gunakan untuk menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linier seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada apa konsepnya ya di sini ya. Jika kita punya suatu sistem persamaan linier ya dengan bentuk AX sama dengan B ya, dengan syarat determinan dari matriks A-nya itu tidak nol ya, maka SPL ini dijamin punya solusi yang tunggal seperti itu ya, sebagaimana teori-teori yang sudah diberikan sebelumnya ya. Jadi kalau determinan dari matriks A itu tidak nol ya, pasti solusinya itu punya eh, pasti SPL-nya itu punya solusi yang tunggal seperti itu. Itu dijamin ya. 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 Kemudian untuk mencari solusinya itu seperti apa? Nah, untuk mencari solusinya ya karena di sini kita akan menggunakan aturan Kramer ya, yang mana aturan Kramer ini berhubungan dengan penentuan nilai determinan dari suatu matriks gitu ya. Nah, jadi solusi untuk variabel yang pertama ya atau variabel x1 ya. Nah, itu bisa kita cari dengan determinan dari matriks A1 ya dibagi determinan dari matriks A gitu ya. Dan seterusnya ya sampai apa variabel ke n ya. Jadi variabel apa? Variabel solusi dari variabel ke n ya itu bisa kita cari dari determinan dari matriks AN ya dibagi determinan dari matriks A gitu ya. Kemudian untuk matriks A-nya sendiri kan kita sudah tahu ya. Ya. Kemudian eh, yang bermasalah di sini itu bagaimana caranya kita menentukan matriks A1, A2, A3 sampai AN gitu ya, tergantung dari banyaknya variabel yang ditanyakan gitu ya. Oke, untuk menentukan matriks AJ ya di sini sudah ada keterangannya sebenarnya ya. Jadi matriks AJ itu merupakan eh, suatu matriks A yang kita modifikasi ya. Jadi bagaimana modifikasinya? Jadi dari matriks A ini ya kolom ke J-nya itu kita ganti dengan matriks kolom B gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk memperjelas bagaimana cara kita akan mencari solusi dari suatu SPL ya menggunakan aturan Kramer. Nah, di sini saya akan membahas contoh yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Jadi apa SPL yang sudah kita cari solusinya ya. Tapi di sini kita khusus menggunakan aturan Kramer gitu ya. Oke, jadi kita punya SPL seperti ini ya. Jadi katakan kita punya apa itu X1 ya ditambah X2 ya dikurangi 2x3 sama dengan 8. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Kemudian persamaan yang kedua ya itu minus x1 ya. Kemudian dikurangi 2x2 ya. Kemudian ditambah 3x3 ya. Nah, ini sama dengan 1. Ya. Kemudian yang terakhir, persamaan terakhir 3x1 dikurangi 7x2 ya. Kemudian ditambah 4x3 ya, itu sama dengan 10 gitu ya. Oke, dari sistem persamaan linear yang apa?
yang sudah kita punya ini ya. Ya. Nah, dari sini ternyata kita bisa merepresentasikan dalam bentuk matriks ya. 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 Jadi bisa kita representasikan ke dalam bentuk matriks ya. Nah, matriksnya seperti ini ya. Ya, jadi ini 1, minus 1, kemudian 3 gitu ya. Ini 1, kemudian minus 2, ini minus 7 ya. Kemudian ini minus 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini X1, X2, X3 gitu ya. Kemudian ini 8, 1 sama 10 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kan kita sudah tahu ya bahwasanya ini matriks A-nya ya, kemudian ini matriks kolom X-nya ya, kemudian ini matriks kolom B gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini ya, dari sini kita bisa jadi dari sini ya, ternyata untuk kalau kita menurut aturan Cramer ya, menurut aturan Cramer ya, ya, ini kan di contoh sebelumnya kita sudah tahu ya, apa? Kita sudah pernah bahas ya. Jadi determinan dari matriks ini kan tidak nol ya. Ya, dari pembahasan sebelumnya ya, determinan dari matriks A itu tidak nol ya, sehingga ya, jadi kita tahu ya, karena determinan dari matriks A itu tidak nol ya. Nah, kita bisa menurut aturan Cramer ya, menurut aturan Cramer. Nah, solusi dari SPL ini ya, berarti kita bisa mendapatkan seperti ini ya. Jadi X1 ya. Jadi solusi untuk variabel X1 itu bisa kita cari dari determinan dari matriks A1 ya dibagi determinan dari matriks A gitu ya. Kemudian untuk variabel X2 itu bisa kita cari dari determinan matriks A2 ya dibagi determinan dari matriks A gitu ya. Nah, ini juga ya. Jadi solusi untuk variabel X3 itu bisa kita cari dari determinan dari matriks A3 ya. Kemudian dibagi determinan dari matriks A gitu ya. Ya. Nah, ini dengan A-nya kita kan sudah tahu ya, matriks A-nya itu ini ya, apa? 1 min 1 3 ya. 1 minus 1 3, kemudian 1 minus 2 minus 7 ya. 1 minus 2 minus 7 ya. Kemudian yang terakhir 2, 3 sama 4 ya. Nah, ini matriks A ya. Kemudian sesuai dengan apa teori yang ada di aturan Cramer ya, untuk menentukan matriks A1 katakannya di sini ya, kalau kita baca, maka kolom yang pertama kita ganti dengan matriks kolom B gitu ya. Nah, kita sudah punya di sini matriks kolom B-nya itu kan 8, 1, 10 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mencari matriks A berapa? Matriks A1 gitu ya. Ya udah, berarti tinggal kita ganti kolom yang pertama karena A1 ya, kolom yang pertama dengan B-nya gitu ya. 8, 1, 10 ya. Kemudian untuk kolom yang lain itu tetap gitu ya. Jadi untuk kolom yang lain itu tetap gitu ya. Nah, berarti ini 1, minus 2, minus 7 ya. Kemudian ini 2, 3 sama 4. Nah, gitu ya. Ya. Jadi yang berbeda ya ini aja gitu ya. Ini ya. Nah, ini beda ya. Kemudian dengan cara yang sama ya, kita bisa menentukan matriks A2 sama A3 gitu ya. Matriks A2 berarti kolom yang kedua kita ganti dengan matriks B gitu ya. Ya, entry dari kolom yang kedua kita ganti dengan matriks B gitu ya. Jadi untuk entry kolom pertama ya gak ada masalah, tetap ya. 1, minus 1 sama 3. Nah, karena A2 berarti kolom yang kedua itu kita ganti dengan matriks B gitu ya. 8, 1 sama 10 ya. Untuk kolom yang ketiga tetap
2, 3, 4 gitu ya. Kemudian ini juga sama ya. Jadi kalau matriks A3 itu berarti kolom pertama sama kedua tetap ya, kolom yang ketiga yang ganti gitu ya. Jadi seperti itu ya. 1 minus 1 3 ya. 1 minus 2 7, ini minus 7 ya, ini 8, 1 10. Nah, gitu ya. Ya. Jadi kita sudah tahu di sini ya matriks A1, A2 sama A3-nya ya. Nah, tugas kita sekarang ya. Tugas kita sekarang ya. Nah, selanjutnya ya, kita tinggal menentukan determinan dari masing-masing matriksnya ini ya. Ya, jadi kita mulai dari yang pertama ya, determinan dari matriks A gitu ya. Nah, determinan dari matriks A berarti ini ya. Matriks A itu kan 1 minus 1 3 ya, kemudian 1 minus 2 minus 7, kemudian 2 3 4 gitu ya. Oke. Nah, dari sini untuk menentukan determinan dari matriks A ya, kita sebenarnya bisa menggunakan konsep apa? OBE gitu ya, Dan apa? Ada 3 aturan itu ya kalau kita menggunakan konsep OBE ya. 3 aturan yang pertama kalau kita keluarkan skalarnya berarti tinggal dikali determinannya itu ya. Kemudian kalau kita tukar eh, barisnya itu berarti negatifnya determinannya itu ya. Kemudian kalau kita kombinasikan linier gitu-gitu ya. Jadi antar baris satu dengan baris yang lain itu kita operasikan ya. Nah, itu gak ada masalah ya. Jadi determinannya tetap gitu ya. Nah, dengan menggunakan aturan-aturan itu ya, kita coba tentukan determinan dari matriks A gitu ya. Nah, yang pertama dari sini kan udah kelihatan ya, ya. Jadi nanti arahnya itu kita harus menjadikan ke matriks segitiga atas mungkin ya. Jadi kita jadikan matriks segitiga atas saja ya. Nggak usah sampai eselon baris ya. Nah, oke. Dari sini udah kelihatan ya. Dari sini apa? Kita coba baris kedua kita tambah dengan baris pertama ya, agar menjadi matriks segitiga atas ya. Jadi ini satu, ini tetap ya. Yang atas tetap ini 1 2 ya. Karena baris 2 ditambah baris 1 ya. Berarti yang ini 0 ya. Kemudian yang ini minus 1 ya, yang ini 5 gitu ya. Tinggal ditambahkan aja kan. Kemudian baris yang ketiga tetap gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu ya, agar menjadi matriks segitiga atas ya, tujuan kita selanjutnya itu apa? Elemen pertama dari baris ketiga itu harus nol kan ya. Karena harus nol ya, maka saya coba lakukan ini ya, OBE ya. Jadi baris 3 saya kurangi dengan 3 kali baris 1 gitu ya. Sehingga kita sudah punya ya, ini 1 0 0 gitu ya. Ya ini tetap ya. Ini 1 2 min 1 5 ya. Berarti yang bawah ya, yang ini menjadi minus 10 ya. Kemudian ini menjadi minus berapa? 2 ya. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini ini saya taruh bawah aja ya. Berarti nanti dari sini ya. Dari sini langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya itu kalau kita lihat ya, agar menjadi matriks Agar menjadi matriks pertama kan ini ya. Kemudian ini. Nah, untuk menjadi matriks segitiga atas ya, hal yang selanjutnya kita lakukan itu ini harus kita nolkan ya. Ya. Agar ini nol gimana? Berarti agar elemen yang kedua dari baris ketiga itu nol, maka baris yang ketiga ya,
Kalau kita lihat di sini kita kurangi dengan 10 ya mungkin ya. 10 baris 2 ya. Jadi kalau sudah seperti ini ya berarti jadi matriks segitiga atas sudah ya. Jadi ini 1 0 0 ya. Ini 1 minus 1 0 ya. Kemudian ini 2 5 ya. Kemudian yang terakhir 50 minus 52 ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti nanti untuk menentukan determinan dari matriks ini ya tinggal kita kalikan entry-entry dari diagonal utamanya ya gini ya. Ya, sehingga ya cukup mudah ya. Berarti ini nilai determinannya ya. Ini 1 ya, dikali minus 1 dikali minus 52 ya. Berapa determinannya? Oh, ternyata 52 gitu ya. Nah, ini udah pernah kita hitung ya sebelumnya ya. Nah, ini determinan dari matriks determinan dari matriks dari matriks A gitu ya. Ya. Jadi kemudian selanjutnya ya. Jadi kita kita tentukan ya determinan dari ya, determinan dari matriks A1 ya. Jadi tadi kita tentukan determinan dari matriks A ya. Kemudian kalau determinan dari matriks A1 ya, karena saya masih ingat ya di sini ya. Kolom pertama itu kan 8, 1 sama 10 ya. Kemudian kolom yang kedua sama ketiga tetap ini ya. 1 minus 2 minus 7 ya. Ini minus 2, kemudian ini 2, ini 3, ini 4 ya. Oke. Nah, ya. Kemudian dari sini ya, dari sini saya coba karena elemen A1 elemen pertama baris pertama kolom pertama ini entry-nya harus 1 ya. Ya, ya, harus 1 ya. Saya suka 1 gitu ya. Maka di sini dengan baris kedua ini saya tukar ya. Jadi baris 1 saya tukar dengan baris 2 ya. Sebenarnya gak masalah sebenarnya ini tidak diganti ya untuk mencari determinannya. Yang penting bentuknya itu matriks segitiga atas gitu ya. Ya, jadi yang penting bagian ini sorry ya bagian bagian ini ya ya bagian ini sama bagian ini itu nol ya. Jadi tiga entry yang saya kuningin ini harus nol gitu ya. Ya, tapi saya kurang saya ingin eh, apa kesukaan saya aja sebenarnya. Ini saya biar 1 ya. Jadi saya tukar ya itu ya. Jadi ini 1 kemudian 8 10 gitu ya. Nah, karena saya tukar ya berarti berarti sebelum karena saya tukar ya maka eh, determinannya itu negatifnya ya. Jadi ini minus 1 sebenarnya ya. Baru 1 ini 8 ini 10 ya. Jadi ini 1 ini minus 2 ini 3 ya. Kemudian ini 1 ini 2 ini minus 7 ini 4 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini tetap minus 1 ya. Kemudian selanjutnya karena sudah minus 1 di sini ya, ya kita ingin membuat entry yang saya lingkari merah ini 0 ya, agar menjadi matriks segitiga atas ya. Jadi berarti di sini kita operasikan ini B2 ya, berarti ini dikurangi dengan berapa? 8B1 gitu ya. Nah, karena sudah dikurangi ya, maka yang ini ya 1 ini tetap ya 1 minus 2 ini 3 ya. Nah, ini pasti 0 ya. Kemudian ini 17 ya. Kemudian ini 2 dikurangi 8 kali 3 berarti minus 22 ya. Ya, ini tetap. Ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ini saya enter ya. Taruh bawah ya. Sama dengan ya. Nah, dari sini ya. Nah, ini kan sudah 0 ya. Berarti agar menjadi matriks segitiga atas, nah
langkah selanjutnya ini yang harus nol gitu ya. Karena ini yang harus nol, maka yang harus kita operasikan ya gitu ya. Maka ya baris 3 ya dikurangi 10 baris 1 gitu ya. Ini tetap jangan lupa ini minus 1 dikali determinan, ini 1, 0, 0 ya pasti ini ya. Kemudian ini minus 2, ini 3, 17 ya. Ini minus 22 ya. Ini berarti minus Minus 7 ya. Minus 7 dikurangi 10 kali 17 gitu ya. Berapa ya? Oh, udah, sorry. Oh, ini ya berarti baris 1 ya. Oke, berarti ini 10 kan udah hilang. Ini berarti sorry ya. Minus 7 ya dikurangi 10 kali minus 2 ya. Berarti ini plus 20 ya dikurangi 7 itu berarti ini 13 gitu ya. Nanti dengan cara yang sama ya, karena ini seperti ini berarti minus 22 ya. Oh, minus 2 minus 2 minus 26 ya. Ya. Jadi ini 4 ya, 4 dikurangi 10 kali 3 ya. 10 kali 3 itu kan 30 ya, berarti 4 dikurangi 30 minus 26 gitu ya. Oke, dari sini dari sini mungkin kita nggak perlu keluarkan 17-nya ini ya. Ya. Jadi kita tinggal mainkan yang ini. Ini harus nol kan ya. Ini harus nol ya. Jadi di sini agar nol gimana gitu ya. Nah, ini sudah 1 0 0 ya. Nah, ini agar nol gimana? Agar 13-nya ini nol ya. Berarti kan baris 3 ini ya. Nah, baris 3 elemennya baris ketiga agar elemen keduanya itu nol ya. Berarti baris 3 ini dikurangi dengan berapa? 13 per 17 baris 2 ya. Ini kalau kita hitung ya. Kalau kita hitung yang atas tetap ya, ini minus 2, ini 3. Kemudian yang baris 2 juga tetap ya, ini 17, ini minus 22 ya. Ini pasti nol. Ya, pasti nol karena ini yang ingin kita nolkan gitu ya. Tinggal yang di sini sekarang ya. Berarti ya minus 26 ya. Minus 26 dikurangi 13 per 17 kali minus 22. Nah, ini plus ya. Ya. Nah, ini nanti kalau kita sederhanakan ya nanti hasilnya itu berapa ini? Oke, kalau kita sederhanakan nanti hasilnya itu minus 156 ya per 17. Nah, ini udah ya. Nah, sehingga bagaimana caranya kita jadi determinannya ya ini. Perkalian dari entry-entry yang ada di diagonal utama gitu ya. Jangan lupa ini minus 1 gitu ya. Nah, ini minus 1. Sorry. Ya. Ini minus 1, kemudian 1, kemudian 17 ya. Kemudian ini minus 156 per 17 ya. Nah, ini nanti nilainya 156 ya. Jadi determinan dari matriks A1 itu 156 ya. Jadi seperti itu ya. Itu ya ini ya. Ya. Atau saya tulis di sini aja ya biar apa. Oke. Minus 1 1 ya ini kemudian dikali 17 dikali 156 per 17 ya.
Nah, ini nanti hasilnya 156 ya. Ini matriks determinan dari matriks A1 ya. Nah, sekarang tugas kita mencari determinan dari matriks A2 ya. Nah, sama kayak tadi. Jadi untuk determinan dari matriks A2 berarti ya ini ya. Sret ini ya. A2 ya. Jadi gini nih, saya copy aja ya. Nah, ini ya. Nah, 2 ini ya. Ada yang nggak ikut ke copy. Ini 2 ya. Oke. Dari sini sama ya langkah-langkahnya ya. Kayak tadi ya. Ya. Jadi apa? Ini tujuan kita kan ini sama ini 0 ya. Ya, ya kan? Ya, yang saya lingkari 3 ini 0 ya gitu ya. Ya, jadi kita fokus ke yang pertama dulu, yang ini dulu ya. Agar 0 ya, berarti agar dia 0 ya. Baris kedua elemen yang pertama agar 0 berarti mudah saja ya, tinggal baris kedua ditambah dengan baris 1 gitu ya. Sehingga ini pasti 0 gitu ya. Ini 1 0, ini 3 tetap ya. Ini tetap, ini 8, ini 2 ya. Nah, ini berubah gitu ya. Karena ditambahkan ya udah, ini berarti berapa? Yang ini 9 ya. Kemudian yang ini 5 ya. Yang ini tetap. Nah, gitu ya. Kemudian eh, yang kedua juga sama ya. Jadi ini kita nolkan ya. Jadi kalau di OBE biasa ya aman aja ya. Tidak ada perubahan ya. Jadi B3 dikurangi 3B1 gitu ya. Ini 1 0 0 gitu ya. Kemudian ini 8 9 2 5. Nah, ini yang berubah ya, yang baris ketiga gitu ya. Nah, ini 9 kali 3 itu kan 27 gitu ya. Berarti 10 dikurangi 27 berapa? Ya, berapa? 10 dikurangi berapa? 10 dikurangi 27 berapa? Sebentar. Berapa ini ya? Ini agar 0 ya. Oh iya, saya salah ini ya. Salah baris. Ini kan udah 0 ya. Kemudian kita ingin mendapatkan ini yang baru ya. Berarti 10 dikurangi 3 kali 8 ya. 3 kali 8 itu 24. Jadi 10 dikurangi 24 minus 14 gitu ya. Kemudian ini 4. Ya, 4 dikurangi 3 kali 2 6 ya. Jadi 4 dikurangi 6 minus 2 gitu ya. Udah sampai sini ya. Kita taruh bawah. Gitu ya. Nah, kemudian langkah kita yang bisa kita katakan yang terakhir ya. Ini yang harus kita nolkan. Ya. Agar ini 0 berarti baris ketiga ini ya. Baris ketiga ini kita jumlahkan dengan 14/9 baris 2 ya. Yang ini gak ada masalah ya. Gak akan berubah ya. Ini juga. Ini 8, ini 9 ya. Ini 2, ini 5. Nah, yang akan berubah ini ya. Nah, ini gak ada masalah 0 ya. Kemudian yang ini minus 2 ya. Minus 2 ditambah dengan 14/9 kali 5 gitu ya. Nah, jadi 14 kali 5 itu berapa ya? Nanti ditambahkan dengan minus 2 kali 9 ya. Jadi hasil akhirnya itu
mungkin 14 kali 5 ini ya 70 ya, dikurangi apa, dikurangi ya 14 kali 5 itu 70 ya, 70, kemudian ini dikurangi 18 ya, 52 52 per 9 ini ya. Nah, udah tinggal determinannya itu ini ya. Nah gitu, tinggal dikalikan ya, berarti 1 dikali 9 dikali 52 per 9 ya. Nah ini 52 gitu ya. Jadi determinan A2 sama ya dengan determinan dari A ya. Berapa? 52 gitu ya. Kemudian ini yang terakhir ya, determinan dari apa? A3 gitu ya. Determinan dari A3 berarti saya copy aja ya. Jadi nah ini ya. Nah, ini ya. Sama dengan tadi ini ya. Jadi apa? Target yang kita buat 0 itu 1, 2 sama 3 gitu aja ya, ya. Karena kita butuhnya matriks segitiga atas saja ya. Langkah pertama ya mungkin ya ini yang harus kita nolkan ya. Sama kayak tadi, baris 2 ditambah baris 1 ya. Ini pasti 1 0 ya, ini 3. Ini tetap 1, ini 8 ya. Kemudian ini berapa? Minus 7, ini 10 gitu ya. Yang ini tinggal dijumlahkan, ini minus 1 ya. Ya, kemudian ini 9 gitu ya. Ya kan? Nah, kemudian baru yang ini ya, target kita yang kita nolkan yang kedua itu yang ini gitu ya. Sehingga baris 3 dikurangi 3 kali baris 1 gitu ya. Nah, ini pasti hasilnya 100 gitu ya. Kemudian karena ini baris 3 yang berubah ya, jadi baris 1 sama baris 2 tetap aja ya. Ya. Kemudian tinggal ini ya. Minus 7 dikurangi 3 kali 1 gitu. 3 kali 1 kan 3 ya. Berarti minus 7 minus 3 ya minus 10 gitu ya. Ya kan? Kemudian di sini kita punya 10 ya. Yang di sini 8 ya. Berarti ini 8 kali 3. 8 kali 3 24. 10 dikurangi 24 ya minus 14 ya. Ini ya. Dan ini saya tulis yang bawah aja. Kemudian selanjutnya terakhir ya, ini yang harus 0 gitu ya. Jadi berarti apa ini baris 3 dikurangi 10 kali baris 2 ya. Jadi ini 1 0 0 ya. Kemudian ini 1 minus 1 ini harus 0 ya. Kemudian yang ini 8 9. Nah, ini minus 14 ya di sini ya. Kita punya minus 14 ya. Dikurangi 10 kali baris 2. Nah, ini ya. Baris 2 yang ini kan 9 ya. Entry yang ketiga ya. Berarti 10 kali 9 ya 90 gitu ya. Berarti minus ya, minus 90. Minus 14 dikurangi minus 90. Nah, ini minus 104 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan apa nilai dari determinannya itu ya, tinggal perkalian dari entry diagonal utama ya. Karena apa? Karena di sini sudah membentuk matriks segitiga atas gitu ya. Ini 1, ini minus 1, ini minus 104 gitu ya. Nah, ini jawabannya ya 104. Nah, sehingga dari sini kita mudah saja ya, mudah saja untuk menentukan solusinya ya. Sehingga ya solusi SPL ya, kita punya ya X1 itu tadi kan
determinan dari matriks A1 dibagi determinan dari matriks A ya. Nah, determinan dari matriks A1 itu tadi kalau nggak salah 156 ini ya. A1 156, matriks A itu 52 ya. Jadi uh, ya udah tinggal 156 dibagi 52. Nah, ini sendiri hasilnya 3 gitu ya. Kemudian untuk solusi dari variabel yang kedua itu berarti determinan dari A2 ya dibagi determinan dari A ya. Determinan dari matriks A2 itu 52 tadi. Nah, ini dibagi 52 1 gitu ya. Kemudian untuk variabel X3 solusinya itu bisa kita dapatkan dari determinan matriks A3 ya dibagi determinan dari matriks A gitu ya. Udah, determinan dari matriks A3 tadi kalau nggak salah 104 ya. Nah, dibagi 52 berapa? 2 gitu ya. Nah, jadi solusi dari SPL ya. Ya ini udah ya pasangan terurut 3,1,2 gitu ya kalau kita nyatakan dalam pasangan terurut gitu ya. Tapi sini sudah cukup ya. Sudah cukup dilihat bahwasanya solusi untuk variabel X1 itu 3, untuk variabel X2 itu 1 dan untuk variabel X3 itu 2 gitu ya. Nah, ini sudah sejalan ya dengan apa? Dengan apa? Kalau kita menentukan solusi dari SPL ya, dari SPL ini ya, dari SPL. Nah, dari SPL ini ya, itu kalau kita menggunakan OBE biasa, kita dapatkan hasil yang sama ya. Dengan metode inverse ya, metode inverse yang kita gunakan OBE itu ya, itu juga menghasilkan hasil yang sama seperti itu ya. Dan ini juga menggunakan aturan Cramer ya. Kita juga mendapatkan hasil yang sama ya, 3 1 2 gitu ya. Nah, ini menurut saya ya, jadi apa? Penerapan ya penerapan dari aturan Cramer ya untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linier gitu ya. Nah, ini silakan dipahami baik-baik ya materi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jika nanti ada pertanyaan kita bisa berdiskusi ya seperti itu ya. Oke, menurut saya untuk pembahasan pertama yaitu terkait dengan aturan Cramer saya akhiri sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih.